Menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan musim kemarau, PLN UPT Cirebon ULTG Garut menggelar sosialisasi terkait gangguan jaringan listrik akibat layangan kepada para komunitas layangan di Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meminimalkan gangguan listrik dalam menjaga kendala pasokan listrik di wilayah Garut. Ratusan anggota komunitas layangan di Kabupaten Garut dikumpulkan di kantor ULTG Garut. Mereka diberikan pemahaman terkait bahaya bermain layangan menggunakan tali kawat. Selain itu, para pecinta layangan ini diajak bekerja sama dalam melakukan pemantauan jika masih ada penggunaan tali kawat bandangan untuk bermain layangan. Penggunaan tali kawat ini bisa menimbulkan kerusakan terhadap jaringan listrik. Manajer PLN UPT Cirebon, Yaya Supriman mengatakan, kegiatan sosialisasi ini rutin dilaksanakan guna menekan angka gangguan jaringan listrik. Dengan adanya sosialisasi ini, angka gangguan listrik yang diakibatkan oleh permainan layangan menggunakan kawat bandangan bisa diminimalisir. Bahkan dengan adanya sosialisasi ini, angka gangguan listrik terus menurun drastis. Sosialisasi ini adalah merupakan kegiatan rutin kami yang dilaksanakan setiap tahun, di mana tujuan daripada sosialisasi ini adalah pertama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai manfaat dan bahaya listrik. Mungkin kalau manfaatnya semua sudah pada bisa merasakan, tetapi bahayanya itu apa? Karena kami juga dari PLN sangat konsentrasi sekali dengan mengutamakan keselamatan masyarakat umum. Maka dengan aktivitas permainan layang-layang yang menggunakan tali kawat, itu di samping bisa mengakibatkan gangguan terhadap jaringan listrik, juga bisa membahayakan terhadap keselamatan manusianya. Jadi kami konsentrasi juga terhadap keselamatan daripada masyarakat umum. Gitu. Pak, dengan mengandainya komunitas ini untuk saat ini gangguan listrik akibat layangan seperti apa? Gimana Mas? Dengan menggandeng komunitas layangan. Ya, baik. Setelah kami melakukan sinergi dan kolaborasi dengan para komunitas dan kepada para relawan, alhamdulillah untuk tren gangguan jaringan listrik yang diakibatkan oleh layang-layang yang menggunakan tali kawat itu trennya semakin menurun. Nah, di mana tadi sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kami dari ULTG Garut bahwa dari tahun ke tahun terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini menjadi zero gangguan akibat layang-layang. Amin. Sementara itu, manajer PLN ULTG Garut, Maman Nurjaman mengatakan, sosialisasi kepada para komunitas layangan ini sebagai antisipasi gangguan listrik, mengingat saat ini akan memasuki musim kemarau dan bulan Ramadan. Pantauan di lapangan banyak masyarakat yang mulai bermain layang-layang di areal pesawahan dan lahan terbuka lainnya. Sehingga pihaknya dengan cepat melakukan antisipasi dengan melaksanakan sosialisasi. Pihaknya mengajak kepada seluruh komunitas layangan untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang bermain layangan menggunakan kawat. Dengan upaya yang dilakukan ini, Maman berharap di tahun 2023 tidak ada lagi gangguan jaringan listrik yang diakibatkan oleh layangan. Yang pertama, kami sudah melakukan sosialisasi tadi bahaya listrik, kemudian kami mengundang para relawan di Kabupaten Garut, terutama penghobi layangan, agar mengantisipasi pada saat nanti musim kemarau dan bulan puasa ini. Tentunya ini akan terjadi signifikan lah untuk pemain layangan, karena di mana dia mungkin dalam hal ngabuburit dia pasti bermain layangan. Tapi dengan sosialisasi ini kami menghimbau untuk mengantisipasi bahwa bagaimana caranya bahwa tim relawan itu bisa bekerja dengan optimal. Karena nantinya akan diturunkan Satgas Pak di lapangan Pak untuk pemantauan. Kalau Satgas ini adalah murni nanti dari tim Polres Garut itu yang sudah biasa kita lakukan, di samping mungkin ada tim yang dari Karang Taruna dan yang sudah rutin itu sudah pasti itu nanti dalam
musim kemarau ini akan dilakukan, intensitasnya akan ditingkatkan. Pak, ada wilayah khusus yang dalam pemantauan terhadap permainan layangan di Garut ini sekitar? Itu udah masuk ke 2 kategori, ada zona hijau, ada zona merah. Zona merah itu artinya zona yang harus dipantau, kemudian itu harus dilakukan verifikasi penataan lapaknya. Dan pada zona merah itu diusahakan bermain layangan harus selalu membelakangi SUTT dan SUTET. Itu sesuai komitmen. Saat ini gangguan listrik akibat layangan seperti apa? Untuk saat ini gangguan listrik akibat layangan sangat menurun signifikan. Itu dibuktikan dengan pareto gangguan, dan semoga di 2023 ini bisa zero gangguan, sehingga untuk bermain layangan di Kabupaten Garut itu menjadi pilot project untuk di daerah-daerah lain. Sementara itu, Ketua Relawan dari Komunitas Layangan, Dani Hamdani mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan PLN ULTG Garut dalam memantau penggunaan tali kawat bandangan. Yang pertama, kita memposisikan para relawan di tiap lapak-lapak zona merah. Karena memang terhitung di Garut sendiri lebih dari 80 lapak yang notabene akan membahayakan jaringan listrik itu sendiri. Maka dari itu kita melakukan sosialisasi kumpul silaturahim seperti ini, kita untuk menempatkan, mengajak teman-teman untuk selalu menjaga di lapaknya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita tidak akan berhenti selalu mengedukasi teman-teman agar bermain layangan membelakangi jaringan listrik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kita pun selalu mengajak kepada para tim semuanya ketika bermain layang-layang, wajib hukumnya untuk ada tim sweeping di depan, sehingga bisa dipastikan tidak ada bandangan menggunakan kawat, dan bisa dipastikan bahwa layangan ketika jatuh tidak mengenai jaringan listrik. Mungkin seperti itu. Saat ini komunitas layangan di Garut berapa jumlahnya? Kalau misalkan untuk komunitasnya sendiri, apalagi sekarang menghadapi musim kemarau, akan lebih dari 5.000 orang. Untuk orangnya sendiri, untuk komunitasnya sendiri akan lebih dari 200 tim. Maka dari itu kita butuh kerja ekstra, kita butuh kedewasaan, dan satu hal yang paling penting, terapkan jiwa memiliki di hatinya para penerbang masing-masing. Melalui kegiatan ini, para komunitas layangan di Kabupaten Garut diharapkan ikut bersama-sama untuk menjaga pasokan listrik dengan tidak bermain layang-layang menggunakan kawat bandangan. Karena selain dapat mengganggu jaringan listrik, juga dinilai membahayakan. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.